Aku ini tinju besi. Ibu. Kalau kamu panggil aku ibu lagi, sekarang juga keluar dari sini. Keluar. Ibu, kenapa nggak percaya sama aku? Kamu sakit ya? Apa bukti aku harus percaya kamu? Ini gelang giok yang kamu pakai waktu tunangan. Aku nggak pernah punya gelang giok itu. Kamu datang ke kota cari kerja, malah ditipu orang busuk, sampai kena utang rente tinggi. Aku pinjam uang itu, buat biaya berobat teman. Kamu tuh suka banget pakai stocking hitam, apalagi pas tidur. Diam, jangan ngomong lagi. Ruow. Ini aku, Liu Ani. Ani. Ah gelombang aku kangen kamu banget. Belakangan ini, aku terus ngumpulin uang buat bayar kamu. Bagus banget. Kebetulan aku lagi butuh uang beberapa hari ini. Bisa nggak kamu kasih aku dulu sedikit? Kamu juga tahu aku baru sembuh sakit. Lagi butuh uang banget sekarang. Kalau nggak, kamu bisa pinjemin aku lagi sedikit. Orang busuk. Liu Ani, ya, aku tahu kamu. Kamu wanita itu. Dia sudah merugikan ibuku seumur hidup. Ibuku cuma menganggap kamu bodoh. Ibuku cuma menganggap kamu bodoh. Makanya dia pinjam uang ke kamu. Kamu benar-benar kena tipu besar. Kena tipu besar banget. Kamu omong sembarangan. Percaya nggak kalau aku bilang kamu fitnah? Bukankah kamu bilang kamu sakit? Harus operasi. Terus pinjam uang ke dia. Kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Dia datang kali ini. Lagi-lagi mau pinjam uang ke kamu. Dia buat kamu pinjam uang dengan bunga tinggi. Uang itu, kamu butuh lebih dari 10 tahun buat bayar lunas. Ani. Apa yang dia bilang benar. Kamu benar-benar bohong padaku. Gadis kampung yang bau. Kenapa? Semua cowok suka sama kamu ya? Kamu kan cuma punya kulit bagus. Badan juga oke. Aku kira kita teman baik. Tapi kamu dikasih pujian sedikit, langsung nggak tahu posisi diri. Dari mana dapat cowok liar itu? Kalau ngomong-omong kosong lagi, aku nggak akan sopan lagi. Kalau nggak sopan, kamu bisa ngapain aku? Aku sudah bilang, uang itu, aku nggak akan bayar. Kamu bisa ngapain aku? Aku nggak akan bayar. Kamu bisa ngapain aku? Kamu ngapain? Nih, tampar sendiri. Cepat berhenti. Kembalikan uangnya sekarang juga. Kalau enggak, aku nggak akan berhenti. Ini apa-apaan sih? Suruh dia berhenti dong. Aku belum puas mainnya. Bener-bener ngeselin. Kalau aku nggak bayar sekarang juga. Udah balik badan. Sekarang percayakan, aku benar-benar jadi anakmu di masa depan. Ma, dipanggil Ma. Aku datang kali ini, buat bikin kamu hidup enak. Mulai hari ini, kamu bakal naik ke puncak hidup. Nangkring di rumah mewah, naik mobil mewah, makan makanan lezat tanpa habis-habis. Hidup kayak dewa. Hehehe. Siapa? Bukannya sudah kukatakan, bukannya suruh kamu minggir malam ini, kenapa balik lagi? Kamu ada uang, uangnya sedang dikumpulkan. Pak pemilik rumah, minta tolong boleh kasih tenggang waktu semalam lagi. Boleh. Asal kamu temani aku semalam, mau tinggal berapa lama? Mau tinggal berapa lama? Asal kamu temani aku semalam, mau tinggal berapa lama? Mau tinggal berapa lama? Jangan bergerak. Aku kasih uang ke kamu. Ini tiket lotre malam ini, bisa dapat 100.000. Kamu kira aku bodoh? 100.000. Bisa dapat 100.000. Kalau nggak menang gimana? Kalau nggak menang, kamu suruh kita pergi. Tapi kalau menang, kita bagi rata. Oke deh, aku percaya kamu kali ini. Aku ikut main.
Kalau malam ini gak menang, malam ini kamu yang harus angkat kaki. Nomor hadiah utama malam ini adalah 39. Kamu kan mau aku. Dasar aku bunuh kamu. Mau cari mati apa gimana? Dasar aku bunuh kamu. Ah, mau cari mati apa gimana? Sekarang diumumkan nomor hadiah ketiga. 36 orang dapat hadiah. Masing-masing dapat 100.000 yuan. Beneran dapat hadiah. Kamu benar-benar jagoan. Jadi kita bisa terus tinggal di sini. Bisa. Mau tinggal berapa lama juga boleh. Aku pergi dulu, aku pergi dulu. Mau klaim hadiah. Astaga. Hebat banget. Permisi. Apakah Anda Tuan Xiang Tianlei? Mbak. Berpakaian seperti itu, masih berani datang mendekat. Hah? Kami datang cari Pak Siang, untuk bicara soal sesuatu. Tidak ada maksud lain. Siapa yang tahu apa niatmu? Berusaha tampil seperti orang kelas atas, tapi gaun ini pasti beli di pasar grosir. Pasti kurang dari 100. Kamu ngomong apa? Kami tidak bermaksud jahat. Hanya ingin rekomendasikan sebuah prosedur keamanan. Hanya ingin rekomendasikan sebuah prosedur keamanan. Pak Siang, lama tidak bertemu. Setelah kamu putus sama aku, jangan cari yang jelek-jelek juga ya, kamu. Bukan urusanmu untuk bicara. Ada waktu. Cari tempat ngobrol yuk. Soal proyek, kita bicarakan lain kali saja. Ini kartu nama saya. Aduh, anjing baik jangan jadi penghalang ya. Kamu jelas sengaja. Sengaja, terus, kan kamu mau uang juga. Ngomong, mau berapa? 100, kamu gak sayang uang segitu kan? Aku gak ngangka, setelah Pak Siang Tianlei putus sama aku. Dia malah suka sama barang murah kayak kamu. Kamu ngomong apa sih? Aku balas kamu. Sayang, malam ini di kamar, tunggu aku ya. Sayang, malam ini di kamar, tunggu aku ya. Kok HP-ku otomatis kirim pesannya kepada Pak Yang, sayang, malam ini di kamar, tunggu aku ya. Kenapa ponselku bisa ngirim pesan otomatis? Itu untuk semua teman pria kamu. Tunggu aku di kamar malam ini. Nikmati dengan baik ya. Nanti tunggu sebentar, aku mulai bertindak. Dia adalah wanita Xiang Sao yang ada di foto itu. Ah, Ibu, katakan pada Pak Siang, kalau mau wanita itu hidup, harus menyerahkan proyeknya. Tunggu saja. Ini adalah kantor Pak Siang, tidak bisa sembarangan masuk. Lepaskan aku. Tolong segera serahkan proyek yang ada. Kamu bilang apa? Ibu saya diculik. Ibu saya. Cikir Osiang Tianlei, saya kasih tahu kamu. Kalau dia ada masalah, saya bisa langsung hancurkan perusahaanmu. Orang yang mengancamku, Xiang Tianlei, belum lahir. Apa ini sikap minta tolong? Ajari saya bagaimana cara membantu dia. Bersimpuh. Apa? Bahkan ini saja tidak bisa dilakukan. Pergi. Kamu menipuku. Tunggu saja, Xiang Tianlei. Kalian siapa? Mau apa? Xiang Tianlei tidak akan datang menyelamatkanmu. Kamu sudah mati deh. Kalian sebenarnya siapa? Wah, bro, cewek ini lumayan juga ya. Hehehe. Kalau gitu enak buat kita berdua nih. Hehehehe. Hahaha. Berhenti. Teleponin Xiang Tianlei. Kalau enggak, biarkan mereka berdua. Aku nggak inget nomornya. Ya udah, jangan salahin aku ya. Hahaha. Jangan. Pergi.
Halo. Chu Ruoyao ada di tanganku. Apakah Tuan Siang setuju mundur? Siang Tianlei nggak setuju. Kalau begitu siap-siap aja ngurus dia. Tunggu dulu. Katakan, kamu kan cuma mau bikin Siang Tianlei mundur dari persaingan, kan? Aku punya cara. Aku bisa meretas sistem perusahaan Siang Tianlei dan kasih semua datanya ke kamu. Tapi ada satu syarat. Jangan sentuh Chu Ruoyao. Oke, aku kasih kamu yang kecil dulu. Bawa barangnya ke sini. 093/01. Kita bisa mengendalikan seluruh grup Siang. Kalau berani bohong ke saya, kamu sudah tamat. Apa yang kamu lakukan untuk mereka? Ma, jangan bicara lagi. Kita pulang saja. Ayo, pergi. Kenapa kita masih nggak boleh pergi? Melepaskan kamu. Saya nggak janji melepaskan kamu. Kamu. Bro, jangan sungkan. Ayo. Nona Qin. Mainnya kebablasan ya. Pak Siang. Kalau sampai ada lagi, saya akan langgar aturan. Ah, sebenarnya kamu siapa sih? Cuma pakai satu program, udah bisa retas sistem perusahaan saya. Siapa yang suruh kamu? Nggak ada yang suruh. Saya kasih kesempatan. Jangan anggap saya bodoh. Saya tanya sekali lagi. Siapa yang suruh kamu? Nggak ada yang suruh. Eh, jangan bergerak. Kami nggak mau terlibat masalah kalian. Masuk sini. Kenapa kalian perlakukan kami seperti ini? Kamu pertama yang berani pukul wanita saya. Lepaskan dia. Ayo kerja di perusahaan saya. Buat sistem keamanan untuk saya. Kami nggak mau kerja untuk orang seperti kamu. Kami pergi. 20 juta per bulan per orang. 50 juta. 100 juta. Sudah dengar, Nona Churuweo ini belum lulus SMA. Kok bisa jadi supervisor di grup? Masih sok gaya pula. Kamu nggak ngerti deh. Churuweo tiap bulan, gajinya 100 juta. Sebelum dia datang, mungkin sudah bujuk banyak bos. Ma, jangan panggil aku Ma. Mereka mempermalukan kamu. Kamu tahan saja. Sudahlah. Baiklah. Kalau kamu nggak melawan, aku yang akan. Jangan. Lain kali. Kalau ada lagi, aku pasti melawan. Cepat pergi kerja. Aduh, nggak bisa lihat jalan ya. Dia tiap hari sibuk membujuk bos. Mana mungkin. Kamu bilang apa? Kamu tahu sendiri maksudnya apa? Aku tahu apa. Lepaskan aku. Berhenti. Pak Gu, ini Churuo. Sudahlah, jangan bicara lagi. Saya lihat semuanya. Kalian yang cari masalah. Kalau saya lihat lagi, semua dipecat. Halo, saya, Gu Chengyun, General Manager grup ini. Terima kasih Pak Gu. Pak Siang menyuruh saya mengantar Anda ke pesta ini. Tuan Siang, dengar-dengar. Anda dan Nona Qin, ada sedikit perselisihan.
Paman Tai ingin memperbaiki hubungan kalian. Bagaimana? Berikan muka dong. Paman Tai terlalu sopan. Ayo, Nona Qin, masuklah. Sebelumnya, saya dan kalian semua ada salah paham. Mari kita bersulang dulu di sini. Nona Qin. Karena Paman Tai sudah bicara. Saya berharap kita bisa hidup berdamai ke depannya. Mau ngapain lagi kamu? Tenang, saya baik-baik saja. Nona Qin. Sebelumnya memang ada salah paham. Nona Qin, tinggalkan nomor kontakmu. Nanti kalau ada waktu luang, aku traktir kamu makan. Ah. Ini. Paman Tai, Nona Qin, sepertinya kamu tidak menghormati aku. Aku kamu ya, aku kamu hahaha. Kali ini kamu gak bakal ngejebak aku kan? Kalau HP kamu mati layar hitam, video penculikan Churuoyo yang kamu punya, akan tersebar ke semua orang yang kamu kenal. Mustahil. Kamu memukul aku. Kalau nggak percaya, coba aja. Mau coba? Mustahil. Kamu bohong. Kalau nggak percaya, coba aja. Aku nggak akan membiarkan siapapun yang ganggu kamu. Nona Churuo. Sungguh anggun dan berwibawa. Aku angkat gelas untukmu. Kenapa? Nggak minum, nggak menghormati aku ya? Ah. Ayo, minum. Nona Chu memang kuat minum. Ayo, minum lagi satu gelas. Aku. Angkat gelas lagi ya. Nona Chu. Aku sudah nggak kuat minum lagi. Nggak minum lagi, kita istirahat dulu. Ma. Nggak mungkin sampai dibawa pergi kan? Membobol sistem CCTV. Nona Chu. Lumayan nakal juga ya. Geser sana. Dasar bocah nakal, kamu tahu aku siapa? Katanya nggak nyentuh dia. Nggak ada. Berhenti. Aku suruh kamu lepaskan Paman Tai. Sombong banget. Anak itu orang kamu ya? Kalau iya, pecat dia sekarang juga. Orang kamu kan, pecat dia sekarang juga. Kalau aku tolak dia. Kalau aku tolak, aku nggak mau kerja sama perusahaan kamu lagi. Terserah. Aku sudah beri muka. Panggil aku Paman Tai sekali aja. Jangan sampai aku kasih muka kamu malah nggak tahu diri. Siang Tianlei. Kamu terlalu sombong. Dan, aku nasihati kamu, orang-orangku. Sebaiknya jangan kamu sentuh. Siang Tianlei, kamu berani ancam aku. Zhou Cheng. Kamu tahu akibatnya kalau sampai menyinggung Paman Tai. Churuo. Mulai sekarang jangan minum lagi, aku cuma bilang sekali. Siang Tianlei sudah merusak rencanamu. Kamu mau membiarkannya begitu saja. Setelah aku pulang, aku pasti akan cari cara, biar keluarga Siang bangkrut. Apa yang terjadi? Ternyata Nona Qin adalah kekasih rahasia Paman Tai. Kamu siapa? Ekspresi kalian tadi, sudah aku rekam. Kalau berani ancam aku, semua rahasia keluarga Siang akan aku buka.
Berani coba. Aku bilang sama kamu, kalau berani kamu sebarkan. Kamu sudah tamat hidupnya. Ini hadiah yang aku kasih buat kalian berdua. Sebuah program. Langsung beres satu mobil. Harusnya aku lebih hati-hati. Ya, kamu juga nggak ganggu aku, kan? Kenapa aku harus repot sama kamu? Om Tai ini orang yang sangat menjaga muka. Seharusnya nggak bakal nyusahin kalian lagi. Chu Zhoucheng, kamu sama Chu Ruoyao itu hubungan apa? Dia ibuku. Mau tanya lagi? Sudahlah. Yang penting bukan pacar. Dada tegap, punggung lurus. Ini beneran lurus. Iya, lurus. Berapa lama lagi? Ayo, tahan sedikit lagi. Manajer tinggi mana yang gak pegang tangan di depan dada? Tampak anggun dan sopan. Capek banget. Kita yang mana ibu, yang mana anak? Kamu malah nyuruh-nyuruh aku. Mogok. Ma, kamu kan manajer tinggi. Coba sekali lagi dong. Aduh, aku nggak bisa. Ayo, sini. Dua orang gila. Liu Ani. Lama nggak ketemu. Sudah jadi supervisor ya? Di sini kamu nggak diterima. Tolong pergi. Maaf. Aku sudah resmi kerja di sini. Gak ngangka kamu yang tadinya cuma bawa nampan. Bisa jadi bosku sekarang. Kita urusan masing-masing aja ya. Siapa tahu kamu jadi supervisor, karena udah ngorbanin banyak orang. Ini balas budi, atas semua perhatianmu selama ini. Tunggu aja. Sebelum kita punya supervisor, dia benar-benar cuma bawa nampan. Udah coba semua pekerjaan, termasuk yang kotor dan nggak jelas. Dia udah pernah semua. Kalau gitu dia kan bisa ambil uang aja. Ngapain harus masuk perusahaan? Aku cuma nebak. Mungkin dia mau mencuri rahasia perusahaan. Pacarnya itu seorang hacker. Kalian pada ngapain diem aja di sini? Kerjaan sudah selesai. Dokumen rapat ada di tas ini semua. Tentang kejadian sebelumnya. Maaf ya. Ketua Dewan, ada kabar, perusahaan kita kedatangan dua hacker, yaitu Chu Ruoyao dan Chu Zhoucheng. Pak Siang, dokumen sudah siap, kapan kita berangkat? Chu Ruoyao, tas itu ke aku. Chu Ruoyao, kamu begini sama aku. Chu Ruoyao, kamu benar-benar begini sama aku. Ini bukan aku yang lakukan. Tas ini Liu Ani yang kasih aku. Aku nggak tahu apa-apa. Mana Liu Ani? Kamu pernah lihat barang ini? Pernah. Waktu Supervisor Chu ambil dokumen, dia sengaja siapin tas ini. Dan juga, taruh barang ini di lapisan dalamnya. Liu Ani kamu bohong. Tas ini jelas kamu yang kasih ke aku. Aku juga lihat, dia bawa tas lain. Katanya buat rapat. Dia nggak mau aku tanya-tanya. Kenapa kamu fitnah aku? Aku benar-benar takut. Jangan salahkan aku ya, cukup. Chu Ruoyao. Berhenti. Satu orang kurang. Kamu nggak keterlaluan. Dia mata-mata. Hanya berdasarkan gosipmu itu. Aku bilang jujur. Itu semua ulah Nona Qin. Kamu kena tipu. Chu Zhoucheng nggak mungkin gampang masuk perusahaan. Beneran bohong. Kamu yakin dengar-dengaran itu ada gunanya? Pak Siang, saya mau resign. Pak Siang, saya mau resign. Ibu, Pak Siang sudah menyusahkan kamu. Tidak apa-apa. Aku sudah resign. Halo, ini aku. Apa? Kalian ngobrol dulu aja. Ayahku gagal jantung. Aku harus segera ke rumah sakit. Ibu, kalau perusahaan nggak mau kita pergi saja. Aku pikir Gu Chengyun baik sama kamu. Apa dia mungkin ayahku? Kalau dia ayahku,
Maka yang sakit sekarang, bukankah itu kakekku? Kalau menurutmu begitu, kita juga harus ke rumah sakit dan lihat. Iya, tapi kalau kita pergi, kita juga gak bisa bantu apa-apa. Aku sudah punya cara, aku bisa menyelamatkan kakekku. Buka jalur masa depan. Waktu masa depan sudah terkunci, jalur ruang waktu akan segera dibuka. Ini apa? Ibu Guchen benar-benar baik padamu. Aku merasa dia seperti ayahku. Sekarang aku akan pergi ke masa depan untuk ambil obat buat kakekku. Oke, aku tunggu kamu. Program hitung mundur. Mungkin akan ada cedera tak terduga. Cedera serius bisa berakibat kematian. Mohon konfirmasi. Cedera atau kematian akibat kecelakaan? Gak apa-apa. Chu Ruo. Kenapa kamu belum pergi? Aku tunggu Chu Zhoucheng. Lagi-lagi Chu Zhoucheng. Kamu ngapain? Lepaskan aku. Chu Ruo. Kamu tahu nggak? Belum pernah ada wanita yang berani memperlakukanku seperti kamu. Apa kamu sudah gila? Kamu nggak secantik itu. Tapi aku punya perasaan yang spesial sama kamu. Lepasin aku. Kalau nggak, lepasin aku. Uang. Berapapun kamu mau. Uang itu barang yang bagus. Tapi aku bisa cari sendiri. Chu Zhoucheng itu pacarmu, ya, apa urusanmu? Zhoucheng. Obatnya sudah dapat, ayo kita antar ke tuanku, ayo. Obatnya sudah dapat, ayo kita antar ke tuanku, ayo. Ayah, kamu pasti baik-baik saja. Tenang saja. Nanti, semua akan baik-baik saja. Ayah. Sangat disayangkan, pasien sudah meninggal. Orangnya sudah meninggal. Aku masih bisa menyelamatkan tuanku. Cukup dengan 2 suntikan. Dia bisa diselamatkan. Ini omong kosong. Orangnya sudah nggak ada tanda-tanda kehidupan. Apa ini ada gunanya? Gimana aku jelasin ke kamu? Obat ini baru dikembangkan. Ini, pegang. Aku kok nggak pernah lihat obat macam ini. Dari mana kamu dapat? Jangan-jangan palsu. Kamu dapat dari mana? Jangan-jangan palsu. Aduh, bukan. Aku nggak bisa jelasin dengan jelas. Tuan Gu, Anda percaya saya, kan? Kalau begitu kita coba, untuk pamanku. Gimana? Aku kasih tahu ya. Kalau terjadi apa-apa, aku nggak bisa tanggung jawab. Nggak perlu kamu tanggung jawab. Lihat. Belum ada efeknya, kan? Tunggu. Sabar sedikit lagi. Ayah. Kamu baik-baik saja, Cheng Yun. Ini. Tuan Gu. Mereka berdua yang menyelamatkanmu. Kenapa mimisan? Aduh, Zhou Cheng. Kenapa mimisan? Aduh, Zhou Cheng. Nak, tahan ya. Sampaikan ke ibuku. Kalau aku meninggal, suruh dia tetap kuat. Dokter, bagaimana? Kondisinya cukup rumit. Darah pasien mengalami masalah serius. Menimbulkan krisis. Apa yang kamu bilang? Sekarang kita harus apa? Kita harus transfusi darah pasien. Tapi di bank darah nggak ada tipe yang cocok. Kita coba, baik.
Aku akan segera atur, agar kalian cocokkan tipe darahnya. Bagus. Dia bilang suruh aku sampaikan ke ibunya, agar dia lebih kuat. Nona Churuo. Sangat disayangkan. Ada apa, dokter? Golongan darah Anda tidak cocok dengan Chu Zhoucheng. Tidak bisa transfusi darah. Tuan Gu Chengyun. Golongan darah Anda cocok dengan Chu Zhoucheng. Silakan ikut saya. Baik. Apa mungkin dia ayahnya Chu Zhoucheng? Masalah darah pasien cukup rumit. Minimal transfusi, butuh lebih dari 500 ml. Tuan Gu. Tidak apa-apa, silakan diambil. Terima kasih, sama-sama. Ruo, aku lihat kalian berdua. Terutama Chu Zhoucheng. Ada perasaan aneh. Sebenarnya, Zhoucheng. Siang Sao, kamu datang buat apa? Aku datang buat memastikan. Mastiin apa? Mastiin Chu Zhoucheng sakit beneran, atau cuma pura-pura. Ngunjuk-ngunjuk buat nyuri rahasia perusahaan aku. Dingin banget, aku cuma mikirin perusahaan saja. Sebenarnya Siang Sao bukan orang jahat, dia nggak pernah datang ke rumah sakit cuma karena satu karyawan. Zhoucheng lagi kena masalah. Zhoucheng, jangan takut. Aku di sini kok. Pasien sekarang kejang parah. Kalau disuntik penenang lagi, jantungnya bisa gagal. Gagal. Obat itu. Suntikan itu ke dia. Gak bisa begitu. Kalau pasien sampai terjadi sesuatu, di sampingnya gak ada keluarga dekat. Gimana bisa? Di sini, aku ibunya. Ah, tapi kamu, kita berdua yatim sejak kecil. Dia aku yang besarkan sendiri. Aku kakak kandungnya. Oh begitu ya? Hahaha. Adik kecil. Aku kangen banget. Akhirnya ketemu juga kamu. Mau ngapain kamu ke sini? Uang yang terakhir. Sudah habis. Gak punya uang. Mau minta aku kasih uang lagi ya? Ya ampun. Kamu gak kasih aku siapa lagi dong? Karena kamu setengah dewa. Jujur ya. Aku punya hutang numpuk. Sekarang aku gak ada cara. Asal kamu bantu aku. Aku punya hutang numpuk. Sekarang aku gak ada cara. Asal kamu bantu aku. Apa hubungannya sama aku? Kenapa aku harus bantu kamu? Kalau kamu gak bantu, siapa lagi dong? Sekarang aku kasih kamu kesempatan. Aku menghargai kamu. Kamu tahu gak? Lepaskan aku. Cepat pikirkan nomor besar. Sekali taruhan. Makan dulu Zhou Cheng. Kalau mau dia selamat, bayar tebusan 1 juta. Ruo. Ada masalah, santai, ceritakan pelan-pelan. Zhou Cheng diculik. Tebusan 1 juta. Kalau gak dikasih, dia dibunuh. 1 juta. Bisa tolong aku? Nanti aku akan kerja keras balas budi. Tapi ini bukan jumlah kecil. Aku gak bisa langsung ngeluarin. Cheng Yun. Siang Sao, Chu. Ruo. Aku ingat kamu sudah, bukan anggota grup lagi. Zhou Cheng diculik. Bisa pinjamkan aku 1 juta, untuk tebusan. Kenapa aku harus bantu kamu?
1 juta buat kamu. Malam ini temani aku. Oke. Cuma bercanda. 1 juta bisa aku kasih, tapi kamu harus kerja terus buat aku. Sampai hutang ini lunas, tapi gajimu setengah. Gak masalah, aku setuju. Baik, ambil uangnya di bagian keuangan. Terima kasih. Cheng Yun, suruh orang awasi. Dengar ya, kalau aku gak dapat uang hari ini, gue bunuh kamu. Dengar gak sih? Berhenti. Uangnya 1 juta semua di sini. Datang sendirian. Iya, letakkan uangnya. Semua itu palsu. Maksudnya apa? Pakainya uang palsu buat tebus orang. Kamu kira siapa yang kamu bohongin? Kira aku orang bodoh ya? Pakainya uang palsu buat tebus orang. Kamu kira siapa yang kamu bohongin? Kira aku orang bodoh ya? Ini ada kesalahpahaman. Dengar dulu penjelasanku. Soalnya aku berutang. Banyak sekali pinjaman berbunga tinggi. Kalau gak bisa bayar ya aku harus mati. Hari ini kalian berdua ada di sini. Itu sudah cukup buat aku. Ma, jangan takut. Aku akan lindungi kamu. Hahaha. Aku baru sadar kalian sekarang. Jago juga ya main-mainnya. Dibikin roleplay pas mau mati. Hari ini aku pastikan. Kalian masuk ke bawah tanah. Gak ganggu kalian kan? Kamu siapa? Gue bakal buat kamu mati. Kamu. Bos Siang. Ini namanya hati-hati. Kamu minta langsung 1 juta. Kalau kamu kabur bawa uang gimana? Kamu keterlaluan. Hampir saja kamu bikin aku mati. Ada beberapa hal, tidak harus selalu diselesaikan dengan uang. Bukankah aku juga datang untuk menyelamatkan kalian? Sungguh tidak tahu malu. Lebih baik kamu, jangan pernah kutemui lagi. Aku sudah pulang. Dasar pembawa sial, berani-beraninya kamu balik lagi. Wajahku sudah kamu buat malu habis-habisan. Ibu. Kenapa Anda masih? Jangan panggil aku ibu. Jangan panggil aku ibu. Oh. Dengar-dengar, adikmu. Menikah masuk ke keluarga Qin. Cepatlah. Balik dan cari muka padaku. Buruan pergi dari sini. Aku lihat kamu cuma bikin repot saja. Keluar sana. Kamu mau apa? Kamu siapa? Makanya ibuku, tidak pernah bicara soal nenek. Dari mana kamu dapat pria liar seperti ini? Malu-maluin. Anak sendiri malah menikah masuk keluarga lain. Tapi di tempatmu, malah dianggap sesuatu yang membanggakan. Aku baru pertama kali lihat begitu. Kamu ngerti apa sih? Itu keluarga Qin, loh. Banyak orang mau sujud pun tidak tahu pintunya. Sungguh menjijikkan. Ngomong apa sih? Oke, tunggu saja. Aku akan telepon Nona Qin sekarang juga. Suruh dia hantam kamu sampai babak belur. Hahaha. Sudah datang. Aduh. Kamu orang yang dikirim Nona Qin, kan? Cepat usir 2 binatang ini. Keluar dari sini. Aku datang cari Churuoyo. Kamu ini juga siapa pria liar dari mana? Kamu siapa? Siang Tianlei. Siang Tianlei yang mana? Apa di kota ini ada 2 Siang Tianlei? Aduh. Yao. Barusan, ibu cuma bercanda sama kamu. Hei, Tuan Siang, kamu bisa menyukai putriku. Itu keberuntungan dia. Sekarang aku mau bawa Churuoyo pergi. Jangan ganggu hidupnya lagi. Mengerti? Ini. Bagaimana bisa begini ya? Aduh Yao. Kamu berhasil banget sekarang. Jangan sampai lupa, paman dan bibi di kampung ini. Nak, kamu sekarang jauh lebih cantik dibanding dulu. Waktu kecil, nenek suka lihat kamu, dan selalu kasih permen. Yao. Dan aku juga. Dulu kamu sering datang ke rumahku, makan minum di sana. Sekarang kamu menikah dengan keluarga kaya. Jangan sampai lupa aku ya. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu, jangan marah. Hei, sudah. Kamu kan cuma mau uang. Iya. Ayo sini, scan kode ini dan ambil uangnya. Kami mana ada uang.
Tenang, aku yang urus. Kamu memang tumbuh di tempat seperti ini. Iya, maaf. Tuan Siang, maaf membuat Anda malu. Maaf ya. Tidak ada. Aku jadi tahu. Zhou Cheng. Uang itu. Tenang saja. Itu semua milik mereka sendiri. Milik mereka sendiri. Kamu bikin masalah lagi. Lumayan. Bos Siang. Masalah sebesar ini. Aku benar-benar nggak sanggup. Kamu harus belajar percaya pada dirimu sendiri. Kamu pasti bisa mengerjakan ini. Tapi aku, Chu Ruo, aku bukan lagi minta pendapatmu, tapi memberitahumu bahwa kamu harus melakukannya. Terima kasih untuk para wartawan semua yang sudah datang ke lokasi. Saya akan memperkenalkan. Mau apa kamu? Jangan salah paham, aku datang untuk menemui Nona Chu Ruo, untuk bicara bisnis. Apa yang mau dibicarakan? Kenapa buru-buru menolak? Chu Hang, kamu bawa adikku ke sini. Maksudnya apa? Dia berhutang padaku jutaan. Segitu banyak, kalau kamu nggak kerja sama. Kalau begitu aku cuma bisa melaporkannya. Biarlah dia mendekam di penjara seumur hidup. Apa yang dia bilang benar, kakak, itu cuma karangannya dia. Orang tua kita demi mendukungmu, sampai rela menjual aku ke orang lain. Kamu merasa perbuatanmu ini pantas buat mereka. Apa pantas buat aku? Sudahlah, jangan terlalu kejam gitu dong. Asal kamu ikuti ini. Bilang ke wartawan kalau prosedur kalian bermasalah. Aku akan membiarkannya. Bawa pergi. Kak, tolong aku, Kak. Kamu siapa? Jangan peduli aku siapa. Aku kasih tahu. Sekarang cuma aku yang bisa selamatkan kakakmu. Anggap saja demi dia. Baik. Katakan yang sebenarnya. Kamu utang gimana sampai segitu? Cepat dong, nanti keburu terlambat. Aku ngejar Pak Qin. Tapi nggak punya uang, jadi aku cuma bisa pinjam uang rentenir. Kamu sampai pinjam uang rentenir. Buat wanita kayak gitu, bahkan sampai nyakitin kakakmu. Waktu itu aku benar-benar kehilangan akal. Jadi utangnya makin numpuk terus. Nggak ngangka akhirnya dia yang bayar. Tapi itu semua buat mengancam kakakmu. Tapi surat hutangnya sekarang ada di tangannya. Kita harus gimana? Ada, ikuti aku. Aneh, kok nggak ada surat pinjamannya? Nona Qin, aku lihat kali ini. Kamu mau lawan aku gimana? Apa kamu suruh anak buah kecilmu buat ribut? Aku kasih tahu. Dia sekarang juga sudah di tanganku. Sebaiknya kamu nurut aja. Bilang ke wartawan kalau prosedurnya bermasalah. Kalau tidak, Chu Hang, dasar bajingan. Nanti setelah semuanya selesai, Pak Qin bakal makan malam sama aku. Jadi budak cinta sampai segini. Bener-bener maluin keluarga Chu. Aku ini demi cinta, loh. Cinta apa sih? Kamu benar-benar nggak tahu malu. Sebenarnya produk baru perusahaan kami. Produk perusahaan kami nggak ada masalah apa-apa. Dan bahkan sudah dengki oleh perusahaan pesaing. Tim kamera, Pak Qin ini, datang buat mengancam saya. Dia menyandera asistennya saya. Sekarang di ponselnya, ada bukti penyanderaan. Saya nggak, jangan fitnah saya, Nona Qin. Kamu masih kira aku gampang ditindas? Cepat lepaskan Chu Zhoucheng, Nona Qin. Jangan rekam lagi. Tunggu. Para wartawan sekalian, saya ingin bicara untuk para pesaing. Kompetisi yang adil. Saya, Xiang Tianlei, setuju. Tapi kalau ada yang main belakang, aku pastikan mereka tahu, grup Xiang juga bukan lawan yang mudah.
Tunggu. Cepat banget mau pergi. Nggak ada yang mau dibilang. Ke para wartawan, aku mau bilang apa sih? Para wartawan sekalian, Tuan Chu Hang, itu adalah grup Qin, Nona Qin yang besar, pacar barunya. Nona Qin. Pergi sana. Aku cari istriku. Istrimu. Siapa? Chu Ruohao, Menteri Chu. Orang ini siapa? Pakaian rapi banget. Sepertinya dia sangat dekat dengan Menteri Chu. Hubungannya erat. Chu Ruohao ya. Ruohao. 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 Kamu siapa? Ruohao. Kamu lupa, aku pacarmu. Aku punya pacar. Aku bahkan gak kenal kamu. Bibi Chu sudah setuju. Kamu harusnya sama aku. Kamu gak bohong kan? Bawa dia keluar jalan-jalan. Ruohao. Ruohao. Aku tunggu kamu. Ruohao. Istriku. Bibi Chu sudah setuju sama aku. Siapa sih yang kamu panggil istri? Jangan asal panggil. Kamu nggak bisa sok kayak gini. Mau tinggalin aku saja. Kalau kamu ganggu aku lagi, aku bakal laporin polisi. Ibumu kan? Sudah terima uang mahar 30.000. Uang siapa yang diterima, itu urusan kamu cari sendiri. Kalau memang susah, aku kembalikan 30.000 itu padamu. Bagaimana? Sayang, kamu nggak bisa kayak gitu. Sayang, kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu nggak boleh jadi tukang minta-minta gitu dong. Rumahku juga udah dikerjain. Sudah bilang ke saudara dan teman-teman juga. Ayo ikut aku saja. Aku ini, Kamu siapa sih? Aku suaminya dia. Kamu siapa? Aku anaknya dia. Kamu? Iya, aku anaknya. Nggak ngangka kamu wanita kayak gini. Tunggu saja. Aku akan pulang cari ibumu. Nak, ini ayahmu. Kepalamu kecilmu ini. Sepanjang hari mikirin, apa sih? Kamu mungkin lagi terlalu santai belakangan ini. Besok aku carikan pekerjaan buat kamu. Pak, teh Anda, terima kasih. Halo. Anda siapa? Chu Zhoucheng kan? Saya Ji Xiaomei. Panggil saja Xiaomei. Direkomendasikan oleh Kak Ruoyao. Silakan duduk. Astaga, ibuku nggak mungkin. Beneran ngenalin aku sama calon pasangan ya? Di mana ponselku? Ponselku hilang. Nggak apa-apa, aku bantu cari. Kamu di sini saja. Masukkan nomor ponselmu. Pencuri kecil, kamu ketemu aku. Berarti kamu sial. Oke. Begitu sudah cukup. Tunggu sebentar. Aku pencuri. Di sana. Cepat tangkap aku. Aku pencuri. Serahkan saja. Sembunyi. Aku bilang sama kamu, sembunyi seberapapun, aku tetap bisa bikin dia tahu. Bro, aku salah. Bro, kasih aku kesempatan sekali ini. Bro, aku salah. Kamu kerja apa sih? Aku ya, pernah latihan kungfu beberapa tahun. Hebat banget. Nggak kenapa-kenapa kan? Pak Siang, kita nunggu siapa nih? Pesaing terbesar grup kita. Seharusnya sudah hampir tiba. Pak Siang. Bos Zhou, hahaha. Perkenalkan. Kepala keamanan perusahaan saya, Chu Ruohao. Ini Zhou Jinan, Bos Zhou. Selamat datang Pak Zhou. Kepala keamanan juga. Dia pacarmu ya? Lumayan cantik juga. Biar aku lihat. Bos Zhou. Mending kita bahas urusan kerjaan saja. Bahas urusan kerjaan. Oke, Paman Tai. Dan Xiao Qin. Kamu usir semuanya keluar. Kamu mau apa sebenarnya? Aku rasa pasar sekarang sebesar ini. Kita bisa jalankan bareng dua perusahaan. Kalau begitu, kamu bagi aku berapa? Begini saja, kamu serahkan supervisormu ke aku pakai. Yaitu, Zhou Jinan. Aku terima telepon dulu. Kamu belum tahu kan? Betapa jahatnya bosmu sebenarnya. Maksudmu apa? Kamu belum tahu kan? Betapa jahatnya bosmu sebenarnya. Maksudmu apa? Chu Ruohao. Aku sudah cari tahu. Dulu kamu ngontrak di kampung kota. Daerah rumah itu.
Milik bosmu. Waktu itu kamu diusir pemilik rumah. Karena bosmu suruh naikin sewa. Kalau kamu kerja sama denganku, rusak sistem keamanan itu. Aku jamin. Tidak usah ngomong lagi, aku gak bakal kerja sama-sama kamu. Gimana, Bos Zhou gak bercanda kan? Gak kok. Zhou Jinan, maksudmu apa ini? Ini pertama kalinya aku lihat, Nona Chu. Kasih hadiah. Itu hal yang wajar. Zhou Jinan, jangan kelewatan, Xiang Tianlei. Semua proyek ada di tanganmu. Pinter-pinterlah, bagi-bagi sedikit. Kalau enggak, kamu ancam aku. Kalau kamu enggak setuju, hari ini, jangan harap bisa pergi dari sini. Kalau kamu enggak setuju, hari ini, jangan harap bisa pergi dari sini. Kamu coba aja. Gelang emas, cincin emas, kalung emas. Ibu, siapa yang mau kasih kamu 3 emas ini? Masih banyak hadiah lainnya juga. Ini Zhou Jinan. Ngasih hadiah buat aku. Nggak heran. Ini pasti mau ngambil alih ya. Ini mau ngerebutin aku. Aku juga kasih kamu hadiah. Ini jam tangan. Kamu masih ingat waktu aku melintasi waktu ke masa depan, buat ambil obat. Waktu itu aku pesan banyak, beli banyak, produk teknologi masa depan ini. Kamu kan bilang, melintasi waktu itu berbahaya. Kok kamu balik lagi? Produknya aman, paling cuma rusak. Hei, jangan remehkan jam tangan ini. Kalau kamu dalam bahaya, kamu bisa tekan tombol ini. Kalau ada orang jahat mendekat, kamu tekan 3 kali. Hadiah ini keren ya, masih ada barang bagus lain. Ini earphone Bluetooth, ini stiker emosi yang cocok buat ini. Barang ini bukan ada di mana-mana ya, kamu tempel stiker ini di punggung orang. Bisa merasakan perubahan emosinya. Kamu nggak bohong kan? Nanti kalau ketemu Pak Gu, bisa. Rapat. Kamu tempel stiker ini di punggung orang. Bisa merasakan perubahan emosinya. Kamu nggak bohong kan? Barang ini beneran bisa deteksi perubahan emosi ya, kok diem aja? Oh, datang. Pak Siang, hati-hati panas, Pak Siang. Zhou Jinan, udah rebut beberapa proyek kita, marah banget. Beneran ampuh. Aku bisa dengar isi hati dia, dan Zhou Jinan selalu nyuri staf teknis kita. Banyak teman di departemen teknis udah pindah kerja. Marah besar. Kalau ada yang nerima hadiah, ingat kabarin aku. Zhou Jinan, sampai nyuruh orang buat ngasih pesan ke kamu, ngingetin kamu. Jangan lupa kejadian kemarin. Pak Siang, Anda baik-baik saja, khawatir, ketakutan. Ketakutan yang luar biasa, gugup. Maaf, Pak Siang, saya tidak sengaja. Sampai hal kecil seperti ini saja kamu tidak bisa selesaikan. Rapat selesai. Sampai hal kecil seperti ini saja kamu tidak bisa selesaikan. Rapat selesai. Nona Chu, ada apa kamu cari saya? Apakah Pak Siang pernah bilang, kalau dia mengejar kamu? Saya ingatkan, dia itu ahli mempermainkan wanita. Dan, katanya, adik perempuan Zhou Jinan, juga pernah dia permainkan. Benarkah? Akhirnya gadis itu bunuh diri. Kamu harus hati-hati. Jadi apa Zhou Jinan terus membenci Pak Siang? Karena hal ini. Kenapa tiba-tiba kamu datang cari saya? Pak Siang, apakah dia pernah pacaran dengan adik Anda? Pacaran? Adik saya, karena itu, berakhir bunuh diri karena lelaki brengsek itu. Makanya saya tidak akan membiarkan dia lolos. Saya bilang sama kamu, jauhi pria itu jauh-jauh. Dia sangat pandai mempermainkan wanita. Kenapa? Kamu tidak percaya apa yang aku bilang? Kita kan baru kenal. Kecuali ada buktinya, kan? Aku bisa kasih kamu buktinya. Biar kamu kenal sama orangnya. Itu kamu. Aku cuma datang karena undangan Pak Zhou, Nona Chu. Tunggu dulu. Xiang Tianlei, memanfaatkan Chu Zhou Cheng, mengambil alih semua proyek.
Bahkan memaksa bos lawan bunuh diri. Nona Qin pergi memohon padanya. Tapi, aku demi perusahaan memohon padanya. Tapi dia minta aku tidur semalam dengannya. Dan menyiksaku seperti ini. Dulu saat aku memohon untuk pinjam uang, dia juga ngomong begitu padaku. Jadi, Xiang Tianlei bukan orang baik. Dan aku juga dengar, dia memelihara banyak gadis muda di gudang. Itu nggak mungkin. Kalau kalian ngomong begitu, aku pasti nggak percaya. Tapi kalau semua yang kalian bilang benar, aku dan Zhou Cheng tidak akan bekerja untuk dia lagi. Kita akan dapatkan buktinya. Tapi sebelum Anda dapatkan bukti itu, aku tidak akan tinggalkan dia. Menurutmu cara ini berhasil? Kita tanam dulu keraguan di pikirannya, lalu pakai orang dalam untuk menekan. Ha. Karena kita tanam dulu keraguan di pikirannya, lalu pakai orang dalam untuk menekan. Begitu. Ibu, kamu ngapain? Tanya sesuatu. Jawab jujur. Ya, oke. Tanya, apakah Xiang Tianlei menyuruhmu menghabisi lawan? Tentu, ini kan perang bisnis. Mengambil alih itu sudah sewajarnya. Ngomong-ngomong, ada nggak alat yang bisa membaca pikiran orang? Alat kayak gitu bisa dicari di mana? Ya, tapi aku kasih tahu ya, aku punya kacamata ekspresi mikro. Bisa lihat apakah orang bohong atau enggak. Ini dia. Kalau ada yang bohong, di pandangan akan muncul warna merah. Aku bilang, nih. Pak Siang. Saya dengar, Anda kenal adik perempuan Zhou Jinan. Tidak kenal. Saya juga dengar, adik perempuan Zhou Jinan bunuh diri. Benarkah? Tidak tahu. Kalau ada yang suka gosip di kantor, langsung laporin Hari, pecat saja. Nggak ada, aku cuma iseng nyari tahu sendiri. Jangan suka dengerin gosip, kerja yang benar. Keluar saja. Apa sih yang Tianlei? Benar-benar membunuh adik perempuan Zhou Jinan, mau ke gudang atau enggak? Kamu ngapain? Aku mau beli sesuatu, dengerin dulu. Aneh. Kak, tolong aku, Kak, tolong aku. Aku bawa kamu keluar. Kok kamu? Kenapa bukan aku? Tahu aja kamu pasti mau nyelidik gudang milik Xiang Sao. Kamu mau ngapain? Karena markas Xiang Sao sudah kamu temukan. Aku nggak bisa membiarkan kamu pergi begitu saja. Jangan datang ke sini. Benda ini bisa bikin kamu mati kapan saja. Kamu kira aku ini siapa, sih? Jangan datang ke sini. Aku nggak mau nyakitin kamu. Kamu kira aku bakal percaya? Ini benda apa sih? Aku sudah bilang sama kamu. Hari ini, bisa kita anggap nggak pernah terjadi. Ayo kita pergi. Tunggu saja. Setelah kamu buat aku sakit hati begini, aku juga harus balas dendam. Aktifkan mode mengemudi otomatis. Langsung ke titik pertolongan. Yo. Sudah bangun. Aku sudah berulang kali membiarkan kamu lolos. Kenapa kamu? Aku benar-benar nggak tahan lihat kamu begitu. Kamu nggak punya apa-apa.
tapi bisa jadi supervisor. Kalau aku, dengan susah payah, baru bisa masuk grup ini. Kok kamu di sini? Cowok ganteng. Ternyata kamu ya. Kamu pernah ketemu Churuoyou. Apa kamu pernah lihat Churuoyou? Sungguh tidak. Kalau begitu, jam tangan ini kenapa? Baiklah, baiklah. Aku akan jujur padamu. Jam tangan ini aku temukan. Serius. Kalau nggak percaya, aku antar kamu lihat. Ayo. Berhenti di situ. Cari rekaman 1 jam terakhir. Ruoyou. Bu, bangun, Bu. Ruoyou. Panggil ambulans. Nggak apa-apa, aku ada caranya. Bantu dia duduk tegak. Mode pertolongan darurat, DMEDMQ. Sudah aman, Bu, Ruoyou. Ruoyou, kamu baik-baik saja, Ruoyou. Sudah aman, kita di sini. Zhou Cheng. Kamu dapat info dari mana? Dia ada di sana. Aku bahkan nggak tahu, fungsi gudang itu buat apa. Untung ada jam tangan SOS ini, aku jadi tahu. Itu gudang lama milik grup Siang, biasanya nggak banyak yang tahu. Ada apa? Kamu tahu, di mana Churuoyou? Hei, tunggu. Kamu sudah menebak semuanya. Kamu memantau dia. Pertemuanmu dengan kami berdua. Kamu tahu betul. Apa aku nggak boleh waspada? Kamu benar-benar nggak percaya padaku. Ini kan perusahaan grup, bukan main-main. Jabatan yang kuberikan adalah kepala keamanan siber. Aku harus bertanggung jawab pada semua orang di perusahaan. Aku nggak mau dengar alasanmu. Tapi kemudian, aku jadi menyukai Churuoyou. Makanya aku, sudah, jangan bicara lagi. Orang yang menyakitinya kali ini, aku sudah tahu. Siapa? Liu Ani. Apa? Aku akan tangkap dia dulu. Ayo. Tunggu, aku ikut sama kamu. Manajemen tiap departemen. Kalau ada yang menemukan Liu Ani, hadiahnya 100.000. Cicero, sebodoh apapun dia, Cicero pasti nggak akan balik ke perusahaan. Aku nggak bilang cari di perusahaan, tapi suruh orang perusahaan yang cari. Kamu lagi dibohongi. Teknologi masa depan nih, pastinya. Kalau masukkan jejak, kecerdasan buatan, bisa menentukan semua kemungkinan. Lalu, suruh orangmu mencari saja. Kedengarannya bagus. DME. Ditemukan. Kenapa Siang Tianlei ada di gudang itu? Orang dalam karung itu siapa? Aku juga nggak tahu dia sekarang gimana. Siapa? Ruoyou. Aku mohon, tolong selamatkan aku. Kenapa kamu ada di gudang? Aku sudah bilang jujur sama kamu. Sebenarnya, aku jadi selingkuhan Siang Tianlei. Hanya demi pekerjaan itu. Dia kasih aku banyak uang. Selain itu, dia juga suruh aku kenalin sahabatku. Buat dikenalin ke dia, wanita di gudang hari itu. Itu dia kasih buat dia. Ruoyou. Jangan kayak gitu. Bangunlah, Ruoyou. Tolong selamatkan aku. Kenapa aku harus nolong kamu? Siang Tianlei, sekarang seluruh kota lagi ngejar aku. Tolonglah. Bukankah mereka semua orang perusahaan? Pasti Siang Tianlei mau nutup mulut aku. Sekarang semua orang di perusahaan sedang nyari aku.
Kamu ceritain soal Siang Tianlei sama aku. Aku bisa lindungi kamu. Kalau kamu gak cerita, aku bakal panggil orang sekarang juga. Mereka di sini. Tangkap dia. Lepaskan dia. Tuan Siang. Aku mohon, lepaskan aku. Katakan, siapa yang suruh kamu? Aku nggak bisa bilang, buat apa ngomong-ngomong sama dia. Serahin ke polisi aja. Tunggu dulu. Oke. Aku bilang, ini semua atas perintah Siang Tianlei. Masih ngelawan juga, ya. Laporkan polisi, Tuan Siang. Kamu masih ingat adik perempuan Zhou Jinan? Tunggu. Asal kamu bebaskan aku. Aku seumur hidup nggak bakal buka mulut. Bebaskan dia. Ibu, ini sebenarnya apa sih? Zhou Jinan pernah bilang ke aku, Siang Tianlei yang bikin adiknya meninggal. Makanya aku. Kamu kenapa tiba-tiba peduli sama urusan dia? Karena, sepertinya aku jatuh cinta sama dia. Ibu, aku duluan ke kantor ya. Ibu balik ke rumah sakit, istirahat yang cukup. Oke. Ini aku. Aku setuju untuk bertemu. Ini aku. Aku setuju untuk bertemu. Banyak rahasia Siang Tianlei, disimpan di ruang bawah tanah perusahaan. Aku harus lewat mana? Turun lewat jalur darurat. Santai aja. Oke. Kamu ngapain di sini? Nggak ngapa-ngapain. Tunggu. Kamu baik banget. Cepat atau lambat itu akan menghancurkanmu. Aku memang orang kayak gitu, ya. Dengar ya. Kamu gini, kebaikan tanpa arti kayak kamu ini. Nggak ada nilainya sama sekali. Kamu kira orang bakal berterima kasih. Rahasia Siang Tianlei, disimpan di ruang server ini. Cukup colokin flash disk ke komputer di sini. Kamu bisa tahu semua rahasianya. Kamu ngapain? Sebenarnya kamu ngapain? Zhou Jinan yang suruh kamu, kan? Kamu sembunyiin rapi banget, ya. Aku nggak peduli cara apapun. Selesaikan malam ini juga. Kalau nggak, besok kamu juga keluar. Ibu, ini gimana sih? Zhou Cheng, aku beneran nggak ngangka. Dia menanam virus di ruang server perusahaan. Sekarang semua data perusahaan hilang. Nggak mungkin. Ibuku nggak mungkin ngelakuin itu. Nggak mungkin. Lihat, lihat sendiri. DME.
Tidak ada yang pernah terhubung ke komputer perusahaan saya. Kamu dasar apa bilang begitu? Bisa langsung pulihkan semuanya. Ini teknologi masa depan, tahu nggak sih? Ngerti nggak? Lupakan saja. Kamu benar-benar pikir itu saya yang lakukan. Apa yang kamu sendiri lakukan? Kamu sendiri pasti tahu jelas. Orang sepertimu. Berapa lama pun di kantor. Saya sudah muak. Jangan pecat saya. Pergi sana. Sini, bantuin. Jangan sentuh saya. Saya bisa jalan sendiri. Ayo, ayo, pergi. Jangan berlebihan ya kalian. Sudahlah, nggak apa-apa kok. Sebenarnya kita juga nggak di sini tempatnya. Ma, selanjutnya mau kemana? Pak Gu. Silakan masuk. Ruo. Siang Tianlei benar-benar orang jahat. Dia nggak mau tahu apa-apa, langsung menuduh kamu. Pak Gu. Ada apa Pak Gu datang ke rumah saya? Ruo. Siang Tianlei dia nggak percaya, tapi aku percaya kamu. Kasih aku satu kesempatan. Biar aku jaga kamu seumur hidup, oke, maaf. Aku nggak bisa menerima kamu. Kenapa? Aku sudah suka sama orang lain. Aku tahu Anda hebat. Tapi kita memang nggak cocok. Siapa? Siang Tianlei. Berani-beraninya bikin ibu saya sengsara. Aku nggak akan biarin kamu hidup. Kalau soal ini, apa yang dia lakukan sudah bagus. Bagus. Kalau kali ini, aku rasa Siang Tianlei harus tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau begitu, jangan lupa jasa saya ya. Tidak masalah. Katakan saja. Mau apa? Aku setuju semua. Apa yang dia mau? Kamu masih belum tahu. Aku sudah tahu, ini ulah kalian berdua. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Itu idemu. Ide apa? Menipu Churuo, memanfaatkan dia, menanam virus sistem, ke dalam sistem, perusahaan milik Siang Tianlei. Dengan video ini, bisa membuktikan ibu bersih dari tuduhan. Sampai sekarang kamu masih tidak mau percaya ibuku. Buktinya jelas. Kenapa aku harus percaya dia? Jelas-jelas menjebak. Kamu tidak melihatnya. Zhou Zoucheng. Jangan buat aku pusing lagi. Baiklah. Kamu kan mau bukti. Ini. Untuk kamu. Aku dan ibuku sudah percaya kamu. Dulu. Sebenarnya tidak seharusnya datang ke perusahaan sialan ini. Bekerja. Xiao Liu. Proses pengunduran diri Churuo. Sudah selesai semua. Pak Siang, semua urusan tentang Churuo sudah saya selesaikan. Tidak akan ada alasan baginya untuk kembali ke perusahaan. Kamu telepon saja. Suruh dia datang langsung untuk konfirmasi. Pak Siang, kalau saya urus, kenapa masih belum percaya? Setiap sudut, sudah saya periksa. Kalau saya suruh kamu pergi, kamu harus pergi. Maaf sudah menuduhmu. Maaf ya. Sebenarnya kamu nggak perlu minta maaf sama aku. Aku nggak marah sama kamu. Bukan itu maksudku. Kalau bukan itu, maksudmu apa?
Aku tahu ada beberapa hal, mungkin aku terlalu berlebihan, tapi aku juga karena suka sama kamu, makanya aku jadi nggak bisa tenang. Kamu bercanda apa sih? Nggak lucu sama sekali. Aku nggak bercanda. Aku dari dulu nggak percaya cinta, juga nggak percaya pada wanita manapun. Tapi entah kenapa, setelah kamu muncul, aku jadi nggak tenang, juga nggak bisa mikir. Sudahlah, kita memang jalan masing-masing. Terima kasih sudah suka aku. Aku cuma orang biasa. Kita nggak akan berhasil. Masih teman kan? Kok kamu di sini? Nggak tega ya? Ibu sekarang juga kehilangan kerja. Terus gimana? Mulai dari awal lagi lah. Kita nggak akan berhasil. Maaf banget. Kamu buta ya? Baju ini harganya berapa? Kena noda. Maaf banget ya. Mau, atau aku lap dulu? Atau dicuci? Gimana nih? Nggak lihat-lihat dulu ya? Ayo. Jam kerja? Nggak boleh duduk-duduk. Aduh. Dengerin abang ya. Temani kami minum 2 gelas. Masalah ini kita lupakan saja. Gimana? Aku nggak bisa minum. Ayo. Nggak bisa minum. Nggak apa-apa kok. Abang ajarin kamu. Lepaskan aku, jangan pergi, dengerin aku. Kalau aku dan abang nggak senang, hari ini jangan harap keluar dari pintu ini. Begini saja. Baju kamu harganya berapa? Aku ganti rugi. Minum gelas ini dulu, aku nggak akan minta kamu ganti baju. Aku malah bakal belikan kamu beberapa baju merek terkenal. Gimana? Lepaskan aku. Dikasih muka malah nggak tahu diri ya. Kamu siapa? Pergi sana. Jangan paksa aku bertindak. Sialan kamu. Bang. Oke deh. Tunggu ya. Tunggu aku. Ayo. Zhou Cheng. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Luka lama aku belum sembuh benar. Mulai sekarang kamu nggak usah datang lagi. Kenapa, bos? Dia di sini, dikenal sebagai preman. Kamu sudah menyinggung dia. Kalau begitu, bisnis saya bagaimana? Padahal itu salah dia. Kalian cepat pergi saja. Apa mungkin? Aku akan segera menghilang. Ayo, aku antar kamu pulang dulu. Bos, mau minum apa? Curuoyo mana? Dia ada urusan, jadi pulang duluan. Panggil dia kembali. Bos, di sini banyak pelayan. Kalau mau, ganti yang lain saja. 10.000. Ini. 100.000. Halo, bos, cepat kembali kerja. Bukankah kamu yang suruh aku pergi? Aku nggak akan balik lagi. Kembali, bonus 10.000. Aku yang pesan minuman ini. Aku minta kamu yang antar. Siang dong, kamu sebenarnya mau apa? Minuman ini sepertinya bukan yang aku pesan. Minuman itu, yang kamu minta. Kalau begitu, piring buah ini, aku sudah bilang aku nggak mau makan semangka. Kamu nggak bilang. Kamu kayak gitu kuat apa nggak? Bos. Sudah datang, sudah datang. Orangmu, kalau salah bawa barang, harus bagaimana? Dipecat. Aku pecat sekarang juga. Aku nggak suka jawaban itu. Aku pergi ke kamar mandi dulu. Balik nanti kasih aku jawaban yang memuaskan. Aku bilang kalian ribut.
Jangan libatkan aku di tengah-tengah. Itu dia. Pacarmu mana? Bukannya tadi dia hebat. Kamu mau apa? HMPH, mau apa? Lihat keributan ini. Bukankah jelas? Aku peringatkan. Jangan main-main. Adik. Dengar nasihat abang. Ikut abang saja. Biar kamu nggak kena luka fisik. Lepaskan. Lepaskan aku, lepaskan. Hahaha. Manfaatkan penyakitmu untuk menghabisimu. Pergi sana. Hahaha. Nak. Bukan kamu sombong. Bangun, lawan aku. Pergi sana. Kalau tidak, aku bantai kalian berdua. Kalau begitu, bantailah. Sudah dikasih muka, nggak tahu malu. Zhao Feng. Aduh, ternyata ini Siang Dong. Aku benar-benar nggak tahu. Siang Dong juga suka datang ke tempat kayak gini. Nggak suka. Tapi aku lebih nggak suka kamu. Dua orang ini temanku. Gimana? Oke. Siang Dong sudah ngomong. Kita harus hargai ini. Adik. Kalau nanti kamu butuh uang. Ingat cari aku ya. Pergi dulu, Pak Siang. Ayo pergi. Terima kasih ya hari ini. Sebenarnya, Ruo, kamu nggak perlu segan sama aku. Aku pengen jaga kamu, boleh. Nanti kalau kamu ketemu apapun, biar aku yang lindungi kamu, jaga kamu. Aku nggak mau lihat kamu lagi terluka, nggak mau ada lagi yang ngesakitin kamu. Mau jadi pacarku? Gimana kalau kita bawa dia ke rumah sakit dulu? Kondisinya cukup parah, dokter. Apapun caranya, tolong selamatkan dia. Penyakitnya cukup rumit. Kami masih perlu diagnosa dan perawatan lebih lanjut. Biaya pengobatan, kalian harus segera cari cara untuk membayarnya. Kalau telat, bisa mengganggu pengobatan. Aku baik-baik saja, nggak usah dirawat. Urusan orang dewasa. Kamu harus bayar dulu. Uang jaminan 100.000 yuan. Kondisinya agak khusus. Uang itu mungkin belum cukup. Halo Pak Zhao. Wah, nggak ngangka ya. Cepet banget langsung telepon saya. Saya butuh uang. Kamu sudah pikirin? Oke. Kalau begitu saya tunggu. Datang sekarang juga. Baik. Saya butuh uang. Oke. Kalau begitu saya tunggu. Yo, ha. Nggak ngangka kita. Bisa ketemu secepat ini. Kamu bisa kasih saya berapa? Sabar dulu. Ayo, ayo. Temani saya minum dulu 2 gelas. V. Sebenarnya kamu bisa kasih saya berapa? Oke. Ayo. Bisa minum kan? Minum. Minum 1 gelas 50.000. Oke. Wah, kuat juga nih minumnya. Ayo, ayo. Jangan diam aja. Ayo. Remy Mar, lanjutkan. Habiskan. Habis ini giliran kamu. Lanjutkan.
Aduh, oke. Terus minum. Ah, semua untuk kamu. Udah gak kuat minum. Hahaha. Pak Siang. Terus-terusan gak ada habisnya ya. Zhao Feng. Kamu berkali-kali ganggu wanita saya. Saya belum mau ngurusin kamu soal itu. Ah, Zhao Feng. Urusan kali ini. Nanti aja kita selesaikan. Ini sampel yang kamu kasih untuk tes DNA anak dan ayah. Hasil tes menunjukkan kalian berdua memang ayah dan anak. Dokter, Anda yakin? Yakin. Kecuali mesinnya rusak. Tapi kemungkinan itu hampir tidak ada. Akhirnya ketemu juga. Ruo Yao. Penyakit Zhou Cheng sudah nggak terlalu parah. Kita bisa. Saya belum putuskan. Halo. Bu. Siang Tianlei itu ayah saya. Sekarang gimana? Aduh, jangan dipikirin lagi. Ini sudah fakta. Mending kamu pikirin acara apresiasi besok. Siang Tianlei. Sekarang kamu maksa saya datang ke acara itu. Kamu bilang, saya sekarang saja bingung. Mau menghadapi dia gimana? Lagi pula soal seni. Saya juga nggak ngerti. Tenang, saya yang urus. Bawa ini. Apapun yang kamu lihat, dia bakal bantu jelasin. Kamu kayak bawa pinter sejuta ilmu. Keren banget. Tenang, saya yang urus. Pakai ini saja. Apapun yang dia lihat, dia akan membantu kamu menganalisisnya. Kamu seperti punya ensiklopedia berjalan. Begitu ajaib, ya. Wah, Pak Siang, kau bawa wanita datang ke pesta. Wanita ini kelihatan, kok biasa banget ya. Nanti masih ada pelelangan perhiasan. Ini kan acara untuk wanita. Pak Siang jangan-jangan ikut sendiri ya. Kalau Pak Siang ikut juga nggak apa-apa. Soalnya wanita dari desa, biasanya nggak paham apa-apa. Selamat datang semua di acara penilaian perhiasan. Sekarang silakan mengikuti sesi penilaian perhiasan. Mari kita undang wanita Pak Siang untuk melakukan penilaian putaran pertama. Aku coba ya. Ini kualitasnya. Nona cantik ini, jangan asal ngomong ya. Wah, bicara besar kepala juga takut lidah keseleo. Meski kamu wanita Pak Siang. Jangan seenaknya ngomong sembarangan. Kalau mau cari perhatian, dengan cara seperti itu, kecil banget sih. Meskipun barang ini dibuat dengan sangat rapi, air yang bagus, kerajinan yang bagus, adalah tiruan yang sangat berhasil, tapi bukan barang asli. Zulao selalu ada yang datang buat rusuh. Ada yang bilang, produk nomor satu kita, palsu. Beneran ada yang ngomong gitu, pasti banget. Siapa? Bilain produk nomor satu itu palsu. Gawat. Zulao bakal datang marah nih, beberapa orang pasti kena. Itu saya. Zhou Cheng, jangan sampai kamu nyusahin saya ya. Memang palsu. Kamu tahu dari mana? Sebagai gelang jepit zaman Qianlong, kurang ada nuansa kuno. Pembuatnya cuma belajar dari tampilan luar, tapi lupa bagian dalamnya, jejak pemakaian yang berulang kali. Mata kamu tajam, boleh tahu. Kamu siapa? Saya cuma orang biasa. Sejujurnya, gelang ini memang saya tiru. Selama bertahun-tahun, gak ada yang bisa. Ngeh. Hari ini, gak ngangka, seorang cewek bisa tahu. Sebenarnya mereka juga bisa lihat, cuma gak berani ngomong jujur aja. Hahaha.
Kalian berdua, ikut saya. Zulao. Porselen ini dijual gak? Zulao. Porselen ini dijual gak? Dijual sih dijual, tapi saya gak tahu kamu suka yang mana. Cuma merasa ada jodoh. Cewek ini jeli banget ya. Bos Siang. Kamu dapat istri yang hebat nih. Teknologi rahasia Zhou Cheng, gak pernah bikin aku kecewa. Penampilanmu hari ini oke banget, pas banget aku butuh alasan buat ngasih kamu mobil. Maksudnya apa? Ini buat kamu. Mobil ini pasti mahal ya? Lumayan. Suka, Ming. Apa mungkin? Aku benar-benar akan hilang. Ibu dan Siang Tianlei gak cocok. Atau, sebenarnya Siang Tianlei bukan bapakku. Zhou Cheng. Cepat keluar, aku beliin kue kesukaanmu. Sudah datang. Gimana badanmu? Mau ke rumah sakit lagi gak? Ah, Ma. Aku baik-baik saja. Aku ada yang mau bilang. Apa itu? Serius banget sih. Aku. Aku mungkin harus, maaf. Halo. Apa? Siang Tianlei kecelakaan. Apa? Siang Tianlei kecelakaan. Zhou Cheng, cepat lihat. Dia kenapa? DMQ. Keluar. Ruo. Aku bangkrut. Aku tidak punya apa-apa lagi. Bangkrut. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tapi aku masih punya harga diri. Sisakan harga diriku. Kalian semua keluar. Jangan seperti ini. Kalau sudah hilang ya hilang. Kamu masih punya aku kok. Aku bisa menemanimu. Tidak ada gunanya. Nanti mati bersama. Sudah tidak ada lagi. Tidak punya apa-apa lagi. Kamu ini sampah, bahkan tidak tahu bagaimana perusahaan bangkrut, tapi cuma mikirin lari dari masalah. Hahaha. Betul. Aku memang sampah, sekarang aku cuma mau lari dari semuanya. Aku mohon sama kalian, biarkan aku lari dari ini semua. Aku mohon sama kalian, jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Kamu masih punya aku. Bukankah cuma cari dalang di balik ini semua? Tenang saja. Masalah sekecil ini tidak akan membuatku menyerah. Rekaman CCTV. Tidak perlu lihat lagi. Semua sudah dihapus bersih. Trik kecil saja. Bisa saya pulihkan dalam hitungan menit. Kode utama. Yang bermasalah itu.
Yang bermasalah itu, seharusnya di waktu ini. Nona Qin. Tapi sekarang kami hanya punya video ini sebagai bukti. Sepertinya tidak cukup jika kita bisa meminta dia mengaku sendiri. Mengaku bisa menyelesaikan masalah. Berhayal. Saya ada caranya. Satpam. Siapa itu? Kami ini. Dunia bawah. Penarik nyawa yang menghukum. Kamu telah melanggar dosa paling keji di dunia manusia. Kami datang untuk membawa rohmu pergi. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Berzina. Menggunakan aset perusahaan secara ilegal. Menindas dan menguasai pasar. Suka sembarangan. Menggunakan cara tidak benar. Melawan perusahaan saingan. Semua itu, kamu harus mengaku. Usia hidupmu hampir habis. Kalau sekarang kamu mau menyesal, masih ada kesempatan untuk selamat. Hahaha. Saya yang mengaku. Saya dan Zhou Jinan. Mengubah kode Xiang Tianlei, kami hanya ingin membuatnya bangkrut. Tolong biarkan saya pergi. Kamu ini nakal. Dari teknologi masa depan, sedikit nakal, tenang saja, tidak akan membahayakan dia. Sudah ada bukti. Berhasil. Halo semua, saya Xiang Tianlei, baru-baru ini tentang saya, dan grup Xiang. Semua sudah kalian lihat. Banyak yang mengira saya sudah jatuh, sedang terpuruk. Tapi saya ingin bilang, saya tidak, grup Xiang juga tidak. Kami memang melewati beberapa hal, tapi hal itu membuat semangat saya menyala kembali. Hari ini, saya, Xiang Tianlei, kembali, grup Xiang juga kembali. Saya dan tim riset saya membawa aplikasi terbaru. Saya yakin, di masa depan, aplikasi ini pasti akan membawa kehidupan yang benar-benar baru. Pengalaman berbeda. Lihat, kan aku bilang dia bisa kok. Ruyao. Kalian siapa? Diam. Duduk. Bos Siang, bos kami, ingin bermain permainan denganmu. Sekarang aku tidak mau main. Itu bukan pilihanmu. Setiap kamu sujud 1 kali, kami akan bebaskan 1 orang. Gimana? Kalau aku tidak mau, kalau kamu tidak mau. Berhenti. Liu Ani, berhenti berakting, keluar. Gak ngangka. Kamu langsung mengenaliku secepat ini. Tapi apa gunanya, lepaskan. Semua yang kamu lakukan cuma sia-sia. Apa kamu gak sadar situasinya? Keuntungannya di aku. Liu Ani. Jangan keterlaluan. Aku tanya kamu. Di mana Chu Ruo? Dia sekarang aman. Tapi, kalau kamu gak mau berlutut dan sujud, aku gak bisa jamin. Kalau aku berlutut, kamu bakal membiarkannya. Iya. Iya. Baik. Kamu mau ngapain? Tenang.
Sekarang aku gak akan nyakitin kamu. Aku di sini, akan tunggu siang Tianlei datang. Biar dia lihat langsung aku menodai wanita miliknya. Bajingan. Diam. Dia datang. Tunggu. Pernikahan ibuku yang seharusnya bahagia, kamu malah hancurkan. Sebenarnya, ini untuk ibu saya, sebagai hadiah. Sekarang, terpaksa pakai cara lain. Kalian tangkap, ya. Kok malah kamu, kecewa, ya. Liu Ani kemana? Tak guna. Sampai hal kecil, pun gak bisa urus. Dia tuh, lagi adu pintar sama aku yang lain, lagi perang otak. Kamu yang lain, tutup mata. Bajingan, kamu ngapain? Hei, ngebin kalian semua, hal sepele aja, kok nggak kelihatan? Bagus deh. Liu Ani. Nanti aku hitung pelan-pelan. Curuoyao mana? Ngebin aku nggak guna. Curuoyao ada di tanganku. Sekarang lepasin aku. Kita bisa omong baik-baik. Kamu yakin ngebin kamu nggak ada gunanya? Maksudmu? Kamu pernah dengar? Bayangan diri. Aku peringatkan, jangan dekat-dekat. Oke, aku nggak mendekat. Lepasin ibuku, apapun syaratnya, aku setuju. Kalau gitu, lompat dari sini aja. Jangan. Oke, aku lompat. Jangan percaya dia, Zhou Cheng, nggak boleh. Ma, jangan pikirin aku. Tidak. Zhou Cheng. Jangan bergerak. Anak ini, benar-benar lompat. Kamu, sungguh pikir aku bisa melepaskan kamu? Kamu nggak bisa dipercaya. Hahaha. Kamu benar-benar polos. Kamu barusan lompat ke bawah kan? Iya, tapi aku naik lagi. Zhou Cheng. Kamu baik-baik saja. Ma, aku baik-baik saja. Ini, sebenarnya gimana ini? Proyeksi hologram. Ini teknologi masa depan. Ngerti nggak? Kalau kamu mau kamu gimana? Siapa tahu, aku yang sekarang, juga cuma proyeksi. Biar kamu yang proyeksi. Ini, asli kan? Jangan main-main. Kalau nggak mau dia mati, jangan mendekat. Zhou Jinan. Semua kalian mati saja. Ah. Zhou Cheng. Maaf ya, tunggu di luar dulu. Dokter. Masuk dan lihat dia sekali lagi. Dokter.